believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Kalau orang berjumpa dengan kerapuhan atau orang sementara rapuh, biasa terjadi 3 hal. 1, ada orang yang ketika dia rapuh, dia pasrah saja untuk menerima. Mau jadi apa ya jadi, sudah saya pasrah saja terhadap ini. Tapi ada juga yang kedua adalah ketika orang rapuh, orang mencari sandaran dan sekaligus penyembuhan. Psikis maupun fisik. Kalau dia sementara rapuh. Tetapi yang ketiga, saudara-saudara, ini menarik karena ketika orang rapuh, banyak orang pun berusaha untuk menipu. Menipu diri atau menipu orang lain. Karena itu saya coba kelompokkan, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau orang rapuh itu bisa terbagi begini. Ada orang yang kalau dia rapuh secara fisik kelihatan. Secara fisik kelihatan dia hanya begini. Ada masalah. Lapar. Dia agak goyang baru bilang. Secara fisik kelihatan. Tetapi yang kedua, ada orang yang ketika dia rapuh secara fisik tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan. Dia pandai sekali menyimpan dia punya masalah. Dia sebenarnya terluka, dia sebenarnya sakit hati, dia sebenarnya tidak berdaya, tapi dia pandai sekali menyimpan. Dia marah, dia punya suami, tapi dia bikin tidak ada masalah, baik-baik. Tampilan luar ini mengerikan, di dalam dia parah. Dan kalau saudara sederhana saja tidak apa-apa. Karena kesederhanaan itu baik. Sederhana dalam penampilan, sederhana dalam kata-kata, sederhana dalam hidup. Tapi saya tidak menyarankan kepada saudara untuk sekikir. Sekikir dengan diri, sekikir dengan keluarga, sekikir dengan orang. Jangan begitu. Sederhana itu bukan aib. Tidak apa-apa. Supaya kita menemukan sebuah makna nilai dari kelahiran Yesus yang sederhana itu. Dalam kesederhanaan itu orang mencari Tuhan. Saya baca status 1-2 hari yang saya kira menarik. Di media sosial dan tulis begini. Ini orang dong pemalas gereja tapi dong pun batas sibuk cari pakaian Natal. Ini lebih sibuk dari Tuhan Yesus cari domba yang hilang. Woi, saya rasa juga masuk akal. Pemalas gereja batas sibuk cari ini baju Natal ini lebih dari Tuhan Yesus cari domba sesat. Karena acara Natal ini kan banyak. Natal keluarga, Natal rayon, Natal gereja, Natal paduan suara, Natal kantor. Wih, itu kalau kita pakai baju satu, sabar warna sama ini, wih, pasti separuh sengaja bikin status. Mungkin dia beli 1 lusin. Ya kira-kira begitu. Tapi jangan itu lantas membuat kita berusaha begitu rupa sampai tidak sederhana. Janganlah. Sederhana saja, tidak apa-apa. Bagian pertama. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita untuk merenungkan. Kita semua merayakan Natal, banyak orang merayakan Natal. Lalu pertanyaannya, bagaimana Maria merayakan Natal? Karena Maria saya ingin masukkan dia sebagai seorang tokoh yang dalam tanda petik itu rapuh. Bagaimana Maria merayakan Natal, saudara? Ayat ke-19 mengatakan sesuatu yang sederhana sekali, tapi saya kira ini baik bagi kita. Ayat ke-19 yang begini, tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkan. Itu cara Maria merayakan Natal waktu itu dalam tanda petik kerapuhan. Pak Pendeta, segala perkara seperti apa yang Maria simpan? 1, Maria ingat ketika dia baru pertama kali mendengar kabar dari malaikat itu. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia simpan itu. Maria ingat bagaimana ketika dia berjumpa dengan Elizabeth dan Elizabeth mengucapkan kata-kata berkat untuk anak yang dikandung oleh Maria. Dia simpan itu. Maria ingat ketika terjadi dinamika kecil, ini Yusuf belum tahu, dan bagaimana sekarang saya akan menyampaikan kepada Yusuf bahwa di masa pertunangan di mana saya harus menanti dengan tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan, pada waktu itulah saya hamil. Harus kasih tahu Yusuf, itu bukan perkara gampang.
Pasti ada dinamika yang serius di situ. Apalagi dengan resiko yang besar. Kalau Yusuf tidak terima, maka Maria dianggap berzina. Dan kalau dia berzina, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Dia menyimpan itu. Maria ingat dan merenungkan sebuah perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Bagi seorang perempuan hamil besar yang berjalan kira-kira 100 km itu perjalanan yang menyakitkan. Dia simpan di sini. Maria menyimpan perkara di dalam hatinya berkaitan dengan gembala-gembala yang datang dan menyampaikan. Ada malaikat menyanyi di padang belantara. Lantas kepada kami disampaikan bahwa seorang anak dilahirkan dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Semuanya itu dia simpan. Coba saudara-saudara ingat-ingat kembali hal-hal yang begitu membekas dalam pikiran saudara. Yang membuat saudara tidak bisa untuk melupakannya. Coba ingat-ingat, sakitkah atau perjumpaan dengan seseorang kah, terluka kah atau apa. Coba ingat-ingat dulu itu. Simpan dia baik-baik dan renungkan dulu. Mungkin ada makna nanti. Kisah yang kedua saudara, kisah tentang gembala-gembala. Kalau kita mau tambahkan di pertama, Maria ingat baik-baik ketika dia punya suami Yusuf mengetuk pintu-pintu dan ternyata penginapan itu kosong. Penginapan tidak ada untuk mereka, harus nginap di situ. Kisah yang kedua tentang gembala-gembala saudara. Pesan paling pertama saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kisah tentang gembala-gembala di Efrata tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang Kain dan Habel menurut Kejadian pasal 4. Di padang itu di mana kakak adik mesti bersayang. Padang itu di mana mereka harus berbagi dan bertamasa bersama-sama. Menikmati keindahan alam yang baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Nyanyian perdamaian dari sorga ini pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana keluarga-keluarga itu sementara mengalami sebuah perseteruan. Di mana kakak adik tidak bersayang. Di mana orang tua dan anak lagi bermasalah sekali dalam relasi mereka. Di mana suami istri bermasalah dan nyanyian perdamaian dari sorga dimulai di situ. Saudara, tapi dari kisah gembala-gembala itu juga kita menemukan bahwa gembala-gembala itu orang-orang yang di mata masyarakat status mereka terlalu rendah. Mereka punya status sosial yang kecil sekali. Sehingga kalau mereka berbicara ini sangat sulit untuk didengar dan dipercaya. Berbeda kalau dimulai dari istana Herodes. Tidak dimulai dari para penguasa tapi dimulai dari mereka yang kecil ini. Berita ketika didengar di istana Herodes yang terjadi adalah Yesus itu terancam hidupnya. Tuhan Yesus terancam hidupnya. Tapi sekarang ketika dimulai dari gembala-gembala tidak gampang untuk dipercayakan ini orang-orang kecil. Saudara-saudara, siapakah gembala-gembala? Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang jaga ternak mereka di padang. Seringkali mereka terlibat pertengkaran karena masalah tempat ini. Ini makanan di daerah sini, ada di daerah situ. Kadang-kadang dong bertengkar siapa yang dapat duluan di tempat. Mereka suka bertengkar, mereka mengambil milik orang lain. Mereka punya masa lalu yang mungkin buruk sekali dan sekarang berita itu disampaikan melalui mereka. Kira-kira begitulah. I believe in God.